Good. 57 votes for guilty, 43 for not guilty. Welcome di channel Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Saya ingin mengupas berkaitan dengan impeachment yang dilakukan oleh senator, sukses di House oleh parlemen, kemudian hari ini berlanjut, sudah usai, berlanjut dengan impeachment di senator, yang hasilnya 50 plus 50 dari Partai Demokrat dan 7 dari Republik. Jadi ada 57 lawan 43 dari Republik. Jadi secara hitungan maka sesungguhnya Donald Trump itu terbukti bersalah. Sebab suara terbanyak mengatakan bahwa beliau itu membiarkan para pendemo menyerang. Itu kan yang menjadi awal mengapa impeachment itu dilakukan. Tetapi ternyata menurut aturan bahwa apabila kuota suara tidak memenuhi 2/3 dari jumlah Senat, maka impeachment tidak bisa dilakukan. Jadi dalam hal ini Senat tidak bisa melakukan impeachment karena kurang dari 2/3. Nah, ini yang menarik. Pada satu sisi memang secara fakta ya bahwa Donald Trump itu bersalah, tetapi secara yuridis formal dia tidak bisa diimpeach karena tidak memenuhi kuota aturan main 2/3. Ini persoalannya adalah ada pada soal etika. Ya. Jadi salah satu kelemahan dari hukum itu ketika etika diabaikan. Jadi ya letterlah kepada hitung-hitungan aturan-aturan yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, ini kembali ke persoalan Donald Trump tadi, karena aturannya seperti itu. Nah, persis di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 7A tentang impeachment itu juga pasal karet yang seolah-olah presiden itu bisa diimpeach tapi sebenarnya tidak. Mari saya buktikan dalam salah satu klausul kenapa presiden bisa diimpeach. Itu antara lain salah satu tertulis di situ apabila dia melakukan korupsi. Nah, kata korupsi itu sesungguhnya adalah berimplikasi hukum. Jadi dia harus inkrah dulu, terbukti di pengadilan bahwa presiden melakukan tindak pidana korupsi, inkrah, baru bisa diimpeach. Tapi persoalan kemudian adalah bagaimana mungkin presiden yang sedang bekerja, melaksanakan tugas, ya bisa diperiksa oleh jaksa agung yang dia sendiri yang mengangkatnya. Jadi adalah mustahil presiden yang sedang melaksanakan tugas diperiksa oleh jaksa agung yang dia sendiri yang mengangkatnya karena kesalahan tadi. Karena ada indikasi, ada asumsi bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ini adalah persoalan yang utama. Jadi sekali lagi ya, bahwa persoalan ranah hukum itu ya seperti Profesor Dr. Jimli Asidiki dalam teorinya adalah bahwa di atas hukum ada etika. Jadi eksekutif atau presiden selaku eksekutif kepala pemerintahan dan kepala negara, ketua DPR dan ketua Mahkamah Agung umpamanya, itu ada di wilayah kehormatan, ada di wilayah yang diistimewakan oleh rakyat. Sekali lagi, jadi aturan yang mengatur mereka adalah etika. Artinya kalau presiden dituduh, dicurigai melakukan tindak korupsi, yang pertama dia harus mundur, baru ditindaklanjuti oleh proses hukum. Ini sekali lagi, di atas hukum ada etika. Terima kasih.